3 tahun, 36 bulan, 144 minggu, dan 1008 hari. Rasanya belum puas aku menikmati hari-hari dengan kalian. Tak ada yang tak membekas saat-saat kita bersama. Semuanya teramat terkenang dalam otakku. Apakah kalian masih ingat? Kita pernah tertawa bersama. Kita pernah saling berbagi. Kita pernah saling menyayangi. Kita pernah saling membela ketika salah menghampiri di antara kita. Semua terekam dalam pribadi masing-masing. Banyak sekali hal yang kita lakukan pada masa itu. Jungkir balik persahabatan, bahkan percintaan. Saat guru marah, saat telat sekolah, telat upacara, suasana kelas yang seperti pasar, bernasih ria bareng teman-teman. Awal perkenalan yang indah berlanjut ke dalam sebuah persahabatan yang mendominasikan cerita cinta. Terasa begitu indah. Saat ujian demi ujian bermunculan, kita tetap berusaha memberikan yang terbaik. Segala konflik persahabatan bermunculan. Inilah arti persahabatan yang sedang diuji. Sahabat sejati tak akan pernah mati. Ujian demi ujian kita atasi dengan berbagi. Walaupun berbeda, kita tetap satu. Iya, satu tujuan, yaitu lulus. Sebuah pilihan yang indah berakhir dengan perpisahan. Semuanya begitu nyata saat kelulusan itu, seperti membelah dua dunia, memisahkan kita, mengakhiri cerita kita di sekolah tercinta ini, menutup lembaran terakhir buku kenangan. Kini semuanya hanya menjadi cerita manis, terukir berjuta-juta kenangan di dinding sekolah. Kelas yang dulu selalu menyapaku di kala pagi, kini hanya kenangan. Kini sapa dan canda tawa teman berseragam tidak akan pernah terdengar lagi. Dentingan detik berputar begitu cepat, mengalahkan pusaran angin tornado, mengalahkan kuatnya deburan ombak di lautan. Apakah kehangatan itu akan hilang terbawa angin? Akankah kebersamaan itu akan hilang terkikis oleh deburan ombak? Akankah kebersamaan itu akan kembali kurasakan? Masa-masa itu menyajikan kisah klasik yang indah untuk dikenang. Seiring derap langkah yang kita atur bagi barisan, menuju ke titik pusat dari segala keinginan, meninggalkan coretan cerita manis yang telah kita teguk. Akankah kita melupakannya? Akhir masa putih abu-abu, hari yang kau takutkan akan tiba. Hanya tinggal hitungan jari. Hari yang akan meneteskan air mata. Hari yang akan meneteskan air mata bahagia dan kesedihan. Bahagia karena kabar baik akan tiba. Kesedihan karena keluarga kami akan terpisah. Tidak ada lagi kenakalan, kekonyolan, dan kekompakan. Tidak ada lagi rasa saling melindungi. Hanya ada kenangan dalam kalbu. Karena kami akan memilih jalan hidup masing-masing, dan kami akan berkumpul kembali setelah menjadi manusia yang sesungguhnya.
lupakan aku. Selamat tinggal teman-temanku, kita berpisah untuk selamanya. Tak mungkin lagi kita akan bersama. Mohon jangan lupakan aku. Selamat tinggal teman-temanku, kita berpisah untuk selamanya. Ingatlah apabila bertemu nanti, tolong jangan lupakan aku. Selamat tinggal teman-temanku, kita berpisah untuk selamanya. Tak mungkin lagi kita akan bersama. Mohon jangan lupakan aku. Selamat tinggal teman-temanku, kita berpisah untuk selamanya. Sekolah ini telah memberikan banyak pelajaran yang berharga kepada saya. Sekolah ini telah membentuk karakter saya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Semua ini berkat para guru yang selalu membimbing saya dalam segala apapun. Selain itu, teman-teman di sekolah ini sangat bermakna dalam hati saya sendiri. Karena tanpa mereka, saya bukan apa-apa di sekolah ini. Saya yakin, besok atau lusa, kita semua pasti akan merindukan masa-masa sekolah di SMA ini. Entah itu pada saat kalian kuliah, pada saat kalian sudah mempunyai seorang istri atau suami, dan pada saat kalian bekerja. Intinya, kita akan saling merindu dan saling memberi kabar dalam sebuah pesan ataupun apalah itu. Mungkin sekian kesan dari saya. Kesan pertama masuk SMA. Kalau kesan pertama masuk SMA itu takut. Soalnya takut sama kakak-kakak kelasnya. Kakak kelas itu kan dari SMP itu dia beda sama SMA ini. Kalau kakak kelas di SMP itu orangnya tuh kayak saya kakak kelas, kamu adik kelas kayak gitu. Tapi kalau udah masuk SMA, udah setahun, 2 tahun, apalagi 3 tahun ini baru kerasa kalau nggak ada namanya kakak kelas dan nggak ada namanya adik kelas, sama aja. Pesan buat SMA, semoga jadi sekolah yang lebih sukses lagi, semoga lebih berjaya lagi, semoga bisa ngirimin anak-anaknya lagi ke luar kayak 4 pilar kemarin sama kayak Paskibra lagi, kayak gitu aja sih. Buat ibu guru, buat bapak guru, terutama buat yang ngajar saya selama 3 tahun di SMA BDM. Buat untuk kelas 10-2 itu Bu Lidiana, yang 11 IPS Ibu Mudrika, pelajaran agama, dan 12 IPS untuk Mistera. Makasih karena didikannya kami semua dapat mengerti apa itu yang benar, apa itu yang salah. Dan jangan lupain kami, walaupun kami nakal-nakal, ya konyol lah bagi ibu, bikin semuanya kesel, nyampe nggak mau masuk kelas. Ya sampai, ya itulah, semoga jadi panutan bagi kami semua, motivasi bagi guru-guru semua karena kenakalan kami itu, dan jangan lupain kami. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mewakili IPS berterima kasih kepada Ibu dan Bapak guru yang telah mendidik kami dan saat ini juga menemani kami sampai tahap akhir akan menjelang ujian. Yang juga terima kasih pada Bu Eni, MTK-nya ya walaupun ngajarnya kadang agak marah, tapi
bukan marah sih, tegas loh menurutku ya. Ya walaupun saya agak konyol di sekolah, apalagi pas pelajaran Bu Eni. Terusan buat guru-guru yang lain, Bukam, Bu Dewi, semuanya lah yang udah mendidik kami. Miss masuk wali kelas IPS, terima kasih juga buat Miss. Maaf kalau kita orang konyol di sekolah, kelas TK kan katanya. Ya kita orang minta maaf kalau udah pernah ngecewain Miss. Dari kita orang minta maaf terus. Dari masalah listening yang kita meribut, terusan gagal, marah, terusan kita minta maaf berapa kali, terusan yang banyak deh pokoknya. Kami semua minta maaf kalau kami ada salah. Terusan ada yang kurang nih buat adik-adik kelas ya. Buat adik kelas, terutama buat Randy, Bagus, Tegar, Unggul, Reji, Reza, Ucil, Bintang, Refki, Yuda, Agus, semuanya belajar yang rajin. Gak usah buat guru capek nyari kalian lagi, gak usah nakal lagi. Kalian juga ntar jadi kelas 3 sama kayak gitu orang. Udah gak ada waktunya main-main lagi. Ya pokoknya di kelas 3 nanti kalian pokoknya harus berusaha. Main boleh, tapi ya belajar. Ya pokoknya semangat belajarnya. Dan buat organisasi yang lain, contohnya eskul lagi OSIS, semoga terus berjalan, lomba-lombanya selalu ditambah, dan pokoknya kinerjanya semakin baik. Dan drum band, salam buat saya, semoga pas saya lulus drum band makin jaya. Ya pokoknya intinya kesan saya masuk BDM ini seneng lah, karena membentuk karakter saya ya. Yang awalnya saya main-main, ya saya habis itu saya berpikir, mengubah pola pikir saya lah. Yang awalnya saya kesini tuh main-main lah, yang dulu nggak jelas, sekarang ya kelas 3 pasti berubah lah pola pikirnya. Ya makasih lah buat guru-guru semua, walaupun kalian marah, itu juga kan intinya untuk didik kita semua. Yang kita orang IPS berterima kasih kepada ibu dan bapak dan Pak Dedi. Tolong ntar kalau ulangan jangan dadakan Pak, kasihan muridnya. Ya sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kata buat SMA ini, terbaik. Satu kata buat SMA itu semoga sukses selalu aja. Tunjukkan bahwa BDM itu bisa dari semua sekolah manapun. Jaya terus. Ya, satu kata buat BDM, kalahkan sekolah lain. Tunjukkan bahwa BDM itu kualitasnya lebih tinggi dari sekolah lain, mampu bersaing dengan sekolah lain. BDM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah SWT, karena alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan khusus untuk siswa-siswi kelas 12 tahun ajaran 2019-2020 ini yang sudah melewati proses ujian sekolah yang alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Dan walaupun tahun ini ujian nasional berbasis komputer resmi oleh pemerintah ditiadakan, tapi alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan ujian sekolah, sehingga untuk penentuan kelulusan bisa dilakukan dengan perhitungan nilai ujian sekolah, nilai rapor, dan berbagai sikap yang sudah ditentukan oleh kurikulum di SMA kita, di SMA Bina dan Muhammadiyah. Dan kesan saya secara pribadi ataupun kesan saya sebagai kepala sekolah terhadap angkatan ke-16 ya, tahun ini angkatan ke-16
bagi siswa-siswi kelas 12 tahun ajaran 2019-2020. Yang pertama, tentunya setiap masa itu anak-anak memiliki ciri-ciri tersendiri dan kekhasan tersendiri. Dan saya melihat angkatan ke-16 ini sangat luar biasa. Ya, semangat belajarnya secara umum alhamdulillah masih sangat luar biasa, dan pengembangan minat dan bakat yang ditekuni oleh siswa angkatan ke-16 ini, siswa-siswa angkatan 16 ini sangat luar biasa. Dari seni, dari ekstara kurikuler yang diikuti, juga berbagai hal yang sifatnya untuk bentuk kepedulian kita pada masyarakat, ikut memajukan masyarakat dalam bidang seni, eskul yang disumbangkan ke masyarakat, alhamdulillah sangat luar biasa. Itu saya sangat ajukan nilai positif pada mereka angkatan ke-16 ini SMA Bina dan Mandira untuk kelas 12. Walaupun tentunya masih ada beberapa bagian yang mungkin kurang, dan itu menjadi tanggung jawab kita untuk kita perbaiki, yaitu adalah mungkin beberapa ada yang sikapnya belum terbentuk dengan baik. Itulah tugas kita bersama, sehingga nanti setelah dinyatakan lulus oleh sekolah, ketika hidup di masyarakat tentunya bisa mempertahankan sikap yang baik dan berusaha untuk menghilangkan sikap yang kurang terpuji atau kurang baik di sekolah kita yang sudah kita bina hampir 3 tahun. Tentunya kami sebagai pendidik, juga sebagai manajemen SMA Bina Dharma Mandira, juga Yayasan Bina Dharma Nur Insani Oki, mengucapkan terima kasih kepada orang tua dari siswa angkatan ke-16 yang telah mengamanahkan, menitipkan anak-anaknya di kami. Mudah-mudahan kami berharap saling mendoakan apa yang kita lakukan sebagai amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami berpesan kepada alumni SMA Bina Dharma Mandira yang angkatan 16 ini, semuanya siswa-siswi kami, bawalah nama baik alma mater kita di masyarakat. Karena nanti kalian setelah lulus dari SMA ini, kalian hidup di masyarakat, tentunya alamnya berbeda. Kalian akan di dunia kerja juga berbeda. Tentunya nanti kalian akan bisa merasakan nilai positif dari disiplin yang kita bangun di SMA selama 3 tahun itu akan bisa kita rasakan, kalian rasakan setelah kalian nanti hidup di dunia kerja, hidup di masyarakat. Ternyata baru bisa merasakan bahwa disiplin itu sangat penting. Karena kita dalam dunia kerja tentunya tidak bisa malas-malasan, dan itulah yang kami lakukan dari kelas 10 sampai kelas 12 di tahun angkatan 2019-2020 ini, yang mungkin sebagian merasakan tidak enak, tapi itulah namanya proses kegiatan belajar mengajar, proses pembinaan pribadi itu mungkin awalnya terasa tidak enak, tapi nanti setelah kalian lulus dan hidup di masyarakat dan hidup di dunia kerja, itu kalian akan merasakan, oh ternyata tujuan dari sekolah, tujuan dari guru-guru kami mendisiplinkan kami, mengajak karakter yang baik, ya, dengan membaca Quran sebelum belajar, kemudian memberikan hukuman kepada yang telat, ada hukuman kepada yang nilainya kurang bagus, ada ulangan susulan atau namanya perbaikan. Itu tujuannya adalah dalam rangka untuk pembinaan karakter yang menjadi lebih baik. Mungkin itu aja. Saya mewakili pribadi, juga mewakili manajemen SMA Bina Dharma Mandira. Kami titip, jagalah nama alma mater dan terus bersemangat berbuat baik dalam masyarakat, terus bersemangat dalam mencari rezeki yang halal, dan jangan ada rasa gengsi kita dalam bekerja. Tetaplah kita bekerja dalam alur, dalam bingkai yang direstui oleh agama dan dibenarkan secara agama. Mudah-mudahan jadi amal kita dunia dan akhirat. Mungkin cukup. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan bicara tentang kelas 12 ya. Menurut tanggapan Ibu ya, kelas 12 karena setiap manusia itu memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Menurut Ibu mereka itu adalah pribadi yang unik ya, mengasihkan ya, walaupun terkadang mereka menyebalkan ya. Jadi Ibu cuma berpesan kepada anak-anak kelas 12 ya, jika nanti memang kalian sudah
menjadi orang yang dewasa ya. Jadi harus lebih bisa berpikir untuk kedepannya lebih baik ya, memperbaiki pribadi yang mungkin sekarang menurut kalian masih belum baik ya. Jadi akan lebih baik nanti supaya kalian nanti lebih dewasa ya. Jadi setiap ibu pesannya, setiap nanti apapun ketika kalian mendapatkan sebuah masalah ya, selesaikanlah dengan cara yang baik ya. Berpikirkan, selalu berpikir positif, jangan selalu beranggapan dan berpikir negatif ya. Jadi selamat datang nanti kalian ke dunia yang lebih dewasa dan lebih bijaksana. Itu aja ya. Terima kasih. Untuk angkatan 16 ini luar biasa ya, penuh dengan hal yang luar biasa. Ibu katakan kenapa banyak dilema saat menjelang kelulusan mereka ini. Meskipun mereka tidak ada melalui tahap-tahap yang sesuai dengan peraturan kelulusan, seperti ikut UN misalnya ya, yang emang ini harus dibatalkan, tapi ibu harap jangan dikarenakan tahap itu tidak mereka lalui, akhirnya nanti mereka menjadi merasa sebagai lulusan yang tidak memiliki kompetensi, yang tidak memiliki kemampuan ataupun kapasitas. Sebenarnya sama saja, karena kelulusan dari sekolah itu mereka sudah lalui. Kemarin mereka sudah mengikuti ujian USBN ya, ujian sekolah standar nasional. Itulah penentuan dalam kami pihak sekolah untuk menentukan kelulusan bagi mereka. Hanya saja UN yang mereka jalankan memang harus dilakukan untuk kedepannya nanti. Tapi bukan berarti dengan tidak mengikuti UN ini mereka merasa tidak memiliki kemampuan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, alumni yang sudah tamat. Banyak sekali kenangan-kenangan yang sudah kita jalani bersama di angkatan 16 ini. Anak-anaknya itu kalau ibu mengamati ya, merasakan dan menilai juga 3K ibu katakan 3A. Kenapa 3K? Ya konyolnya ada, kemudian selain konyol mereka juga kocak ya, yang konyol kocak, tapi mereka juga sangat penuh dengan kreativitas. Jadi 3K ibu katakan tadi itu, mereka konyol, kocak, namun kreativitas tinggi. Begitu. Jadi harapan-harapan ibu ke depannya, ya meskipun nanti kita ini sudah tamat, tidak ada tatap muka lagi, bertemu, mungkin perpisahan dan lain-lainnya, tapi itu jangan sampai menjadikan mereka itu lupa dengan guru, lupa dengan sekolah, karena mereka menganggap tidak ada kenangan yang berbekas. Ya, kenangan yang berbekas itu sudah kita alami selama 3 tahun. Dari mulai kita kelas 1 sampai kelas 3, itu sudah namanya kenangan yang berbekas. Bukan berarti dengan tidak adanya perpisahan kalian di sini, kalian mengatakan tidak ada kenangannya, Bu, itu kamu salah ya. Cukup banyak kenangan yang ibu pribadi rasakan dan juga pihak guru lain merasakan kenangan bersama kalian di 3 tahun ini. Ya, ibu rasa cuma itu aja yang bisa ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan-kesan ibu sebagai tenaga pengajar di SMA Pendidikan Mandira untuk angkatan yang ke-16 ini, yang pertama mereka itu sebenarnya kreatif ya, anak-anaknya kreatif, baik itu dari segi keterampilan, kemudian belajarnya, karena kadang sering ibu ngasih tugas mereka nggak nanya ke ibu tapi langsung nanya ke Google, seperti itu kreatif ya. Nah kemudian
kalau ditanya semangat belajarnya sih dibandingkan yang tahun-tahun sebelumnya, memang ada kecenderungan menurun ya, artinya semangatnya tuh semakin menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian kalau untuk orang per orang ya, mereka tuh kalau dibilang lucu ya, jadi kehadiran mereka angkatan ke-16 itu memberikan sedikit warna yang berbeda ya bagi alumni angkatan-angkatan yang sebelumnya. Dan ini pesan mungkin ya untuk mereka semua, walaupun mungkin tidak ada perpisahan yang ada perlepasan ya yang resmi yang diadakan oleh sekolah, tapi bukan berarti kita tidak menyayangi mereka. Justru adalah bentuk sayang kami sebagai tenaga pendidik di SMA Dharma Madira. Dengan adanya kendala ini ya tolong itu dimaklumi ya, bukan berarti kita nggak sayang, kita sayang kalian semua ya, kita sayang dengan kalian semua, dan mudah-mudahan ke depan kalian sukses, bisa menjadi apa yang kalian inginkan, terutama menjadi kebanggaan kedua orang tua kalian. Sukses selalu. Jadi pribadi yang menyenangkan jika Anda ingin selalu dirindukan. Gitu aja. Satu kata untuk angkatan 16, langkah kamu masih sangat panjang. Angkatan ke-16 kalian tetap beda di hati.